Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lusinal Khotimah, Prodi Ekonomi Syariah kelas D dengan NIM 22401126. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi hadis dari makalah 1 sampai 6. Baik, tanpa membuang waktu lagi, mari kita mulai. Studi hadis dibagi menjadi beberapa pembahasan. Yang pertama ada ulumul hadis, sejarah hadis sebelum dibekukan pada masa Nabi, sahabat tabi'in. Ketiga, sejarah pembekuan hadis dan perkembangannya sampai sekarang. Keempat, pembagian hadis dari segi kuantitas. Kelima, hadis sahih dan hadis hasan. Keenam, hadis dhaif. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang ulumul hadis. Pengertian hadis sendiri secara etimologi adalah kata benda atau isim dari kata al-tahdis yang berarti pembicaraan. Hadis adalah segala perkataan, segala perbuatan dan segala takrir Nabi SAW yang bersangkut paut dengan hukum. Pengertian ulumul hadis. Ulumul hadis berarti ilmu pengetahuan yang mengkaji atau membahas tentang segala yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan maupun lainnya. Secara etimologis, ilmu hadis adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara persambungan hadis para Rasulullah. Secara garis besar, ilmu-ilmu hadis dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada hadis riwayah dan hadis diroyah. Mari kita jelaskan tentang hadis riwayah. Hadis riwayah ialah pengetahuan tentang hadis itu sendiri. Objek ilmu riwayah adalah pribadi Nabi, yakni perkataan, perbuatan, takrir, dan sifatnya, dan membicarakannya bagaimana cara menyampaikan hadis lainnya. Kedua, hadis riwayah ialah suatu ilmu untuk mengetahui keadaan sanad dan matan, diterima atau ditolak dan yang bersangkutan dengan itu. Dari hadis-hadis riwayah dan hadis dirayah di atas, dari perkembangan berikutnya muncullah cabang-cabang ilmu hadis lainnya seperti ilmu rijal al-hadis, ilmu al-jarh wal ta'dil, ilmu takril ar-ruwah, ilmu ila al-hadis, ilmu al-nasi wal al-mansyuk, ilmu asbab wuruj al-hadis, ilmu muktarif al-hadis. Baik, yang kedua akan membahas tentang sejarah hadis sebelum dibekukannya pada masa Nabi, sahabat, dan tabi'in. Sejarah hadis sebelum dibekukan. Sejarah hadis sebelum dibekukan pada masa Nabi berbeda dengan penulisan Al-Quran yang mampu selesai dalam waktu 15 tahun. Hadis tidak demikian. Hadis membutuhkan waktu sekitar 2-3 abad hingga terkumpul menjadi kitab-kitab hadis yang bisa kita nikmati. Adapun cara-cara para sahabat menerima hadis dari Rasulullah. Ada 3 cara, yaitu yang pertama, para sahabat menghadiri majelis-majelis yang diadakan oleh Rasulullah seperti perkumpulan yang terjadi di Darul Arqaman Abdi Manaf. Yang kedua, Rasulullah menghadapi situasi konkret kemudian menjelaskan hukumnya kepada para sahabat. Ketiga, kadangkala sahabat mengalami kejadian atau peristiwa tertentu kemudian mendatangi Rasulullah bercerita kepada beliau. Cara yang digunakan Nabi SAW dalam menyampaikan hadis sebagai berikut. Yang pertama, melalui para jamaah pada pusat pembinaan yang disebut Majelis al-Ilmi. Yang kedua, dalam banyak kesempatan Rasulullah SAW juga menyampaikan hadisnya melalui para sahabat tertentu yang kemudian oleh para sahabat tersebut disampaikan kepada orang lain. Yang ketiga, melalui ceramah di tempat terbuka. Yang keempat, melalui pembuatan langsung yang disaksikan oleh para sahabat seperti yang berkaitan dengan praktek-praktek ibadah dan muamalah. Yang kelima, para sahabat yang mengemukakan masalah atau bertanya dan berdialog langsung kepada Nabi. Baik, pembahasan ketiga yaitu sejarah pembekuan hadis dan perkembangannya sampai sekarang. Sejarah
perkembangan pembekuan hadis, perkembangan penghimpunan dan mengkodifikasikan hadis di sini dibagi menjadi 5 periode. Yaitu periode pertama periode Nabi Muhammad SAW, periode kedua periode sahabat dari 12 sampai 98 Hijriah, periode tabi'in abad kedua Hijriah, periode tabi'in abad ketiga, periode setelah tabi'in abad keempat Hijriah. Pembagian periode pembukaan hadis ini dimaksud untuk memahami proses perkembangan hadis Nabi Muhammad SAW yang dimulai dari sejak awal periode sampai periode penyempurnaan bahkan sampai sekarang, supaya memudahkan memahami rentetan sejarah pembukaannya. Yang keempat, pembagian hadis dari segi kuantitas. Ada hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh para rawi yang banyak menurut adat kebiasaan mereka tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. Hadis mutawatir sama dengan Al-Quran dalam hal keautentikannya karena kedua qat'iul wuruj atau sesuatu yang pasti datangnya. Dan para ulama bersepakat bahwa hadis mutawatir wajib diamalkan dalam seluruh aspek. Macam-macam hadis mutawatir. Mutawatir lafzi adalah hadis mutawatir yang memiliki lafal dan makna yang sama dari semua jalur periwayatan, seperti hadis di bawah ini yang artinya, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka ia mempersiapkan tempat duduk di neraka. Menurut Mustafa Al-Abu Imroh, hadis ini diriwayatkan lebih dari 60 orang sahabat terkemuka, termasuk diantaranya 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Yang kedua, mutawatir maknawi. Hadis mutawatir maknawi adalah hadis mutawatir yang lafaznya berbeda antara satu riwayat dengan riwayat yang lain, tetapi riwayat tersebut memiliki sisi kesamaan makna, seperti hadis-hadis yang mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Adapun beberapa hadis lainnya yaitu hadis ahad. Secara bahasa ahad artinya satu, hadis ahad berarti hadis yang diriwayatkan oleh satu orang, tetapi dalam makna istilahnya hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Kedua, hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan dengan 2 jalur parawi. Yang ketiga, hadis gharib. Dan pembagian hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan dengan 1 jalur parawi atau sanad baik di semua tingkatan sanad atau sebagian tingkatan. Yang kelima, kami bahas tentang hadis sahih dan hadis hasan. Hadis sahih sendiri memiliki arti hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW yang disanadkannya bersambung, diriwayatkan parawi yang adil dan dobit hingga sampai akhir sanad tidak ada kejanggalan. Syarat-syarat hadis sahih ada 5, yaitu sanadnya bersambung, parawinya bersifat adil, parawinya bersifat dobit, terhindar dari sesat dan terhindar dari ilat. Macam-macam hadis sahih ada 2, yaitu hadis sahih li dzati dan hadis sahih li ghairih. Hadis sahih li dzati adalah hadis yang sahih berdasarkan persyaratan syahih yang ada di dalamnya tanpa membutuhkan penguat atau faktor eksternal. Sedangkan hadis sahih li ghairih adalah hadis hasan yang memiliki riwayat lain dari jalur sanad yang berbeda. Baik jalur sanad yang lain memiliki kualitas yang sama dengan hadis hasan tersebut dan memiliki kualitas yang lebih baik dari hadis hasan tersebut. Pengertian hadis hasan sendiri adalah, menurut pendapat Ibnu Hajar, hadis hasan adalah hadis yang dinukilkan oleh orang yang adil, yang kurang kuat ingatannya, yang mutasil sanadnya, dan tidak cacat dan tidak ganjil. Syarat-syarat hadis hasan ada 5, yaitu yang pertama, hadis tersebut
harus bersambung, perawinya adalah adil, perawinya mempunyai sifat dobit namun kualitasnya lebih rendah atau berkurang dari yang dimiliki oleh perawi hadis sahih, bahwa hadis yang dirawatkan tersebut tidak sahih, artinya hadis tersebut tidak menyalahi riwayat perawi yang lebih thiqat daripadanya. Yang terakhir adalah hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang di dalamnya tidak didapatkan syarat hadis sahih dan tidak pula didapatkan syarat hadis hasan. Macam-macam hadis dhaif. Secara umum hadis dhaif dibagi menjadi dua bagian, yaitu hadis dhaif karena tidak ada persambungan sanad, dan hadis dhaif yang bukan disebabkan tidak ada persambungan sanad. Tingkatan-tingkatan hadis dhaif. Yang pertama, dhaif atau lemah, dhaif jiddan atau lemah sekali, al-wahi, munkar, maudhu atau hadis dhaif yang paling buruk. Hukum meriwayatkan hadis dhaif menurut para ahli hadis dan lainnya: boleh meriwayatkan hadis-hadis dhaif dengan mempermudah sanad-sanadnya tanpa adanya penjelasan dhaifnya, kecuali hadis-hadis maudhu. Tidak boleh diriwayatkan hadis maudhu kecuali harus disertai dengan penjelasan keadaannya. Itu pun dengan dua syarat, yaitu yang pertama, tidak berkaitan dengan perkara kaidah seperti sifat-sifat Allah, tidak dalam kondisi penjelasan hukum dalam syara yang terkait dengan masalah halal dan haram. Baik, itulah pembahasan yang telah saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.